Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali saudara dengan renungan firman Tuhan pada hari ini. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah dunia yang gelap. Pemberitaan Natal yang pertama saudara yang disampaikan kepada para gembala di padang itu terjadi pada waktu malam. Coba kita baca dalam Lukas 2 ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi berita Natal yang disampaikan kepada para gembala saudara itu disampaikan di malam hari dalam keadaan gelap. Ya. Dan kita akan lihat berita apa yang disampaikan. Lukas 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Puji Tuhan. Berita yang disampaikan di malam hari dalam keadaan yang gelap adalah berita soal kelahiran seorang juru selamat. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini saudara, sang juru selamat itu dilahirkan. Puji Tuhan. Allah tahu saudara bahwa dunia yang gelap ini membutuhkan seorang juru selamat. Yesus, sang juru selamat ini saudara, mempunyai beberapa sebutan. Seperti yang sudah kita kenal, ya dikenal sebagai roti yang turun dari surga. Dia adalah pintu. Dia juga adalah gembala yang baik. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ada satu sebutan yang kita kenal, saudara, bahwa Yesus adalah terang dunia. Mari kita baca dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesus, sang juru selamat saudara, mempunyai salah satu sebutan, yaitu adalah terang dunia. Jadi saudara, bukan suatu kebetulan kalau berita kelahiran sang juru selamat itu diberitakan pada waktu malam, pada waktu dunia dalam keadaan gelap. Sebab dia juga adalah terang dunia. Dalam dunia yang gelap saudara, bukan uang yang dibutuhkan, bukan harta, kedudukan, jabatan, tetapi adalah terang. Di tengah kegelapan yang diperlukan adalah terang. Seperti yang sering kita alami saudara, pada waktu mati lampu di rumah, maka yang kita cari bukan uang, bukan deposito kita, tetapi kita akan mencari penerang. Ya, kita akan mencari senter atau mencari lilin dan lain-lain untuk menerangi kegelapan itu. Puji Tuhan. Untuk bisa menembusi kegelapan malam, saudara, maka yang diperlukan adalah terang. Hari ini kita akan melihat dua arti terang secara sederhana, saudara. Yang pertama, kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 dan 11. Barang siapa berkata bahwa ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Terang pertama yang kita butuhkan saudara untuk menembusi kegelapan malam di sini adalah terang kasih. Ya, dikatakan di sini barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Sungguh-sungguh tidak ada terang saudara. Semua gelap. Maka untuk menembusi kegelapan malam adalah yang dibutuhkan. Nomor satu adalah terang kasih.
kita mengampuni sesama kita menyelesaikan segala sesuatu yang tidak baik, ya, pertengkaran, perselisihan kita selesaikan, saudara. Untuk kita bisa melewati, ya, dunia yang gelap ini. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, kita baca dalam Efesus 5 ayat yang ke-13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Terang kedua yang kita perlukan, saudara, untuk menembusi kegelapan malam adalah terang keterbukaan. Ya, dikatakan segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Puji Tuhan. Terang keterbukaan. Semua terbuka, saudara. Tidak ada yang disembunyikan, terutama dalam hubungan suami istri, ya, dalam keluarga. Antara suami dengan istri, anak-anak, semua terbuka, jelas, tidak ada yang disembunyikan. Ini yang disebut dengan terang keterbukaan. Puji Tuhan. Menghadapi tahun depan, saudara, yang diprediksikan oleh banyak orang sebagai tahun yang gelap, tahun yang tidak menentu, tahun yang sulit, kita tidak usah khawatir, saudara. Karena kita mempunyai Yesus, Sang Juru Selamat. Sekaligus Dia adalah terang dunia. Ia datang dengan terang kasih-Nya. Ia datang dengan terang yang membuka segala sesuatu yang tersembunyi. Semua nampak jelas. Kalau saja kita mempunyai dua macam terang ini, saudara, dalam hidup kita. Ya, pertama terang kasih, terang keterbukaan. Semua jelas terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Kita mengampuni, ya, kita memaafkan, menyelesaikan setiap permasalahan. Maka tahun depan merupakan tahun yang terang bagi kita. Puji Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita semuanya, saudara. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Smile.